Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu peserta PKH yang sudah berhadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya ibu? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ibu, tujuan pertemuan kita hari ini kita akan membahas masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi ibu-ibu apakah mengalami masalah keuangan? Iya, Bu. Oke, berarti hampir semua mengalami masalah keuangan ya ibu. Ya. Jadi karena hampir kita sebelum kita melanjutkan untuk membahas masalah pengelolaan keuangan, apa masih ingat sesi yang bulan lalu, pertemuan kita di bulan yang lalu, sesi 5? Masih, Bu. Oke. Pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi pada anak. Oke ibu, mantap ibu. Jadi yang sesi lalu masalah penelantaran kepada anak. Jadi untuk sesi ini bu, kita akan bahas masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang terdiri dari 3 sesi ibu. Ya, Bu. Jadi ibu diharapkan untuk sesi hari ini dan 2 bulan ke depan ibu bisa berhadir. Jadi ibu bisa mengelola keuangan. Ya, Bu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas masalah pengelolaan keuangan keluarga ibu. Di sini ada kebutuhan dan keinginan. Menurut ibu, kebutuhan itu yang mana dan keinginan yang mana? Kalau saya, Bu, kalau Kebutuhan beli beras, beras, beli ikan, beli listrik. bayar listrik gitulah. Oke ibu. Jadi ini ada beberapa contoh ibu. Ini sebelum kita biar ibu lebih semangat, kita ya dulu ya ibu. Ya, Bu. Nanti apabila saya katakan uang tidak cukup, ibu-ibu menjawab jadi atur dong. Ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Uang tidak cukup. Ya, diatur dong. Jadi ibu-ibu sudah tahu apa itu kebutuhan. Kalau keinginan ibu tahu nggak? Keinginan beli jajan bu, beli baju, Beli tas. oke ibu. Kalau ibu, jadi ibu betul sekali apa yang dikatakan ibu. Jadi untuk kebutuhan ya seperti ibu contohkan tadi, dan keinginan juga betul sekali apa yang ibu katakan. Cuma apabila anggaran kita kurang, pendapatan kita tidak mencukupi, jadi lebih baik ibu utamakan yang kebutuhan. Dikarenakan kebutuhan itu apabila tidak terpenuhi akan menghambat jadi ibu-ibu kita harus mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ibu-ibu ada permasalahan apa tentang pendapatan ibu-ibu ataupun pengeluaran apa yang ibu-ibu alami sekarang? Kalau ibu apa? Anaknya udah besar bu, kebutuhan untuk masuk sekolah banyak bu. Kalau ibu ini apa? Kalau akhir-akhir bulan karena sering ujian nggak bisa kerja tiap hari karena harian kerja kan kadang pakai utang di warung dulu. Betul. Karena permasalahan kita berbeda-beda ibu dan pendapatan kita berbeda-beda, jadi kita harus melakukan catatan harian ibu. Jadi ibu-ibu harus menghitung pendapatan ibu. Misalnya pendapatan ibu dari suami saja, jadi ibu harus menghitung. Misalnya pendapatannya per bulan, jadi ibu harus menghitung pendapatan bulanannya berapa dan kebutuhan apa aja yang untuk pengeluaran ibu. Karena di pengeluaran ada yang bentuknya keinginan, ada yang kebutuhan ibu. Ibu-ibu sebaiknya mencatat apa saja kebutuhannya yang harus kita makan dan apa aja keinginan ibu-ibu yang mungkin bisa saja kita tunda dulu atau misalnya kita batalkan sama sekali. Untuk sekedar contoh ibu,
mungkin ibu bisa mencatat ibu permasalahan pengeluaran apa aja yang Iya Bu, boleh. yang ibu apa aja kebutuhan ibu Nur Laila? Kalau saya itu kan sering kalau kebutuhan itu untuk beli beras itu yang utama sama ikan. Kalau udah ada ikan sama beras kan itu rasanya kan itu yang paling utama. Kalau ibu Jetul? Kalau saya Bu, karena itu kami isi pulsa listrik Bu sama susu anak. Oke ibu. Berarti ibu sebagai contoh ini kan sebagai pendapatannya Ibu Lili dan Pak Rusdi. Kan ada beberapa macam apa namanya? Sebagai contoh di sini Ibu di sini Pak Rusdi dan Bu Lili keduanya bekerja. Tetapi karena pengeluarannya sama pendapatannya lebih tinggi pengeluaran, di Ibu Lili ini mengalami utang lah kita bilang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi karena mungkin kita juga mengalami, kita harus menyusun anggaran bulanan dulu dari beberapa kebutuhan dan keinginan kita. Mungkin ada sebagian yang bisa kita tunda atau kita kurangi ibu, atau mungkin kita hilangkan sama sekali. Menurut ibu di antara beberapa pengeluaran di sini, yang mana yang bisa kita tunda dahulu atau tidak kita beli sama sekali dulu? Karena di sini kan ada yang kayak seperti uang jajan Dewi, mungkin kalau misalnya uang jajan ya termasuk kebutuhan tapi Ya, bisa dikurangi Bu. Tapi anak saya nggak mau dengar Bu. Harus diberi Diberi dibujuk ya. Misalnya ibu ada anak ibu yang tidak mau dengar, mungkin ibu bisa diskusi dulu sama anak sama suami untuk misalnya uang jajan selagi pendapatannya kurang ya bisa dikurangi dulu ibu. Iya Bu. Tapi anak saya nggak mau dengar, gimana nih Bu? Ya. Kalau misalnya begitu ibu harus ini dulu, harus membujuk anak ibu biar ibu tidak sampai mengutang untuk kebutuhan ibu. Iya Bu. Dengan menyusun anggaran bulanan, uang yang pemasukan sama pengeluaran bisa lebih tertata ibu. Ibu bisa melakukan seperti contoh dengan catatan kas harian, atau apabila pendapatan ibu tetap, misalnya gaji bulanan, ibu bisa memakai sistem amplop ibu. Jadi pemasukannya pendapatan ibu bisa dimasukkan ke amplop. Nanti apa aja yang ibu ingin keluarkan, misalnya kebutuhan apa aja yang ibu butuhkan, saya untuk beli beras atau pulsa listrik atau kebutuhan anak sekolah. Nanti Berarti Ibu itu setiap hari kita masukkan amplopnya apa yang kita butuhkan gitu. Maksudnya kita beli kebutuhan gitu. misalnya sistem amplop ibu itu bisa kita pakai karena kita itu gajian mengendalikan pengeluaran. Ibu bisa melakukan catatan kas harian ibu. Jadi untuk setiap harinya upah yang ibu dapatkan, uang yang hasil kerja ibu bisa ibu catat, dan pengeluaran apa aja untuk hari ini, besok dan seterusnya ibu. Jadinya untuk per bulannya ibu bisa menghitung apakah untuk bulan ini pendapatan ibu sesuai atau ibu masih mengutang, masih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi untuk sebagai tugas ibu mungkin bisa memulai dengan catatan kas harian. Untuk pertemuan bulan depan bisa kita cek ibu apakah untuk bulan ini pengeluaran ibu bisa dikendalikan. Ya, Ya, usahakan dan diusahakan sebisa mungkin. Karena kebutuhan itu ya, karena kebutuhan harus segera dipenuhi ibu. Misalnya keinginan bisa ditunda dulu atau dibatalkan. Iya Bu. Menurut untuk pembahasan kita hari ini, apakah ibu sudah memahami apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Bisa
Bu. Apa ibu yang didapatkan pelajaran hari ini? Yang bisa kita ambil kesimpulan hari ini, berarti kita harus utamakan kebutuhan dulu. Contohnya Bu, kayak membeli pulsa listrik, beli beras, beli susu anak. Ya. Oh ya, betul sekali ibu. Misalnya keinginan, dari contoh yang dijelaskan apa aja yang keinginan yang bisa kita tunda dulu. Contohnya Kurang beli baju. jajan. Beli baju itu kan bisa ditunda. Kalau ada uang bulan depan baru beli. Betul ibu. Ya karena kebutuhan harus segera dipenuhi ibu, sedangkan keinginan bisa kita tunda dulu atau kita batalkan. Dan juga kebutuhan jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan ibu. Tapi kalau misalnya keinginan tidak penuhi tidak mempengaruhi kehidupan ibu, misalnya makanya bisa kita tunda lebih dahulu atau misalnya bisa kita batalkan karena apabila keinginan tidak terpenuhi tidak banyak mempengaruhi kehidupan ibu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri di sini ibu. Untuk bulan depan kita akan melanjutkan masalah cermat meminjam dan menabung ibu. Jadi ibu diharapkan untuk bisa hadir. Insyaallah Bu. Jadi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.